disitulah dia disebut sebagai utusan. Ya, jadi kami tidak pernah membantah itu, ya, bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, makanya di Yohanes 2 Yohanes ya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 itu, kalaupun ada yang mengatakan bahwa Yesus itu belum datang sebagai manusia, itulah yang disebut antikristus. Ya, jadi kami tidak pernah tetapi utusan seperti apa? Itu yang saya jelaskan tadi ya, bahwa bukan seperti utusan-utusan yang lain, bukan seperti nabi-nabi yang lain ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu mereka dilahirkan dulu, siapapun nabi itu mereka dilahirkan dulu, barulah mereka diutus. Dilahirkan, Pak Pendeta. Yesus sudah dilahirkan ya. Tetapi perbedaan Yesus, dia adalah firman Allah, dia adalah dari Roh Yesus itu Kudus. dilahirkan. Iya, itu kan Yohanes 1 ayat 4 itu. Ya, jadi tidak ada nabi. Aku udah tahu maksudmu itu ya. Bapak sekarang ya sedang siapa yang nge-lag? Saya atau Pak Pendeta ini? Gerasa gerusu Pak Pendeta ini ku tengok. Melihat ya Allah yang maha kuasa itu, yang ada di Yohanes 1 ayat 18 ya, tak seorang pun yang bisa melihat Allah ya, dan juga Yohanes 5 ayat 37 ya, kesaksian Yesus sendiri ya. Makanya dia menggunakan ya, artinya kemanusiaannya ya kan, dia datang sebagai manusia ya, dia merendahkan diri, dia membatasi dirinya. Jadi nggak ada kesalahan di situ, ya, nggak ada kesalahan di situ, ya. Silakan Pak. Baik, saya tanggapi lagi ya. Ini berbahaya lagi dalil-dalil ini, dalil-dalil yang di Bapak Pendeta ini berbahaya semua untuk dirinya ya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Pak Pendeta, di sini diterangkan, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia itu adalah si penyesat dan antikristus. Mari kita uji Pak Pendeta ini penyesat atau tidak. Pak Pendeta meyakini Yesus sebagai apa Pak Pendeta? Iya, dia itu manusia dan dia sang juru selamat, dan dia juga adalah Tuhan. Nah ini Dia penyesat, ini teman-teman. Pendeta ini ternyata penyesat dan antikristus menurut 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukan saya yang bilang ya. Kalau Pak Pendeta mengakui Yesus itu sebagai Tuhan bukan manusia, Pak Pendeta digelari penyesat dan antikristus. Makanya dijelaskan tadi Pak, Bapak harus bisa artinya membedakan ya, di mana sisi kemanusiaannya dan sisi keilahiannya. Nah, ini yang tidak kalian mengerti, ya. Jadi ya makanya kami berbeda pendapat pun. Artinya kalau oneness, di sini letak perbedaan pendapat kami ya. Artinya cara kami memandang Yesus itu ya, kalau oneness kan mengatakan bahwa dia itu bukan manusia. Iya kan? Karena jadi kalau kami kalau kami mengakui ya Yesus itu telah datang sebagai manusia karena itu tertulis dalam Alkitab. Pak Pendeta coba tanya kepada saya deh Pak Pendeta. Bang Fandi ini percaya Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Coba tanya ke saya. Untuk apa kau ngajari aku nanya sama kau? Enggak, biar saya tidak mau digelari penyesat dan antikristus. Kalau sebut Yesus Tuhan, makanya ya saya jelaskan tadi ya, ada 3 gelar yang diberikan kepada Yesus. Ya, dia adalah nabi, dia adalah imam, dan dia adalah raja, iya kan? Dan yang Yohanes ya 2 Yohanes 1 ayat 7 ini itu merujuk kepada kemanusiaannya ya, dia datang sebagai penyelamat ya, sang Mesias itu. Sehingga ditulis di sini bahwa ketika kalian mempercayai Yesus datang sebagai Tuhan, kalian itu bukan penyesat dan antikristus, malah kebalikannya. Ketika Anda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan yang enggak tertulis di sini, maka Anda digelari penyesat dan antikristus. Makanya jangan bayar dalil ini Pak Pendeta, nanti kena sendiri. Aku mau tanya satu lagi dong Pak Pendeta, biar teman-teman edukasi nih. Nih,
Aku mau tanya ini Pak Pendeta, di dalam Yohanes 11 40 sampai 43 dong. Bantu penjelasannya. Yohanes, Ini waktu saat Yesus menghidupkan Lazarus. Tuh, Lazarus dibangkitkan. nah, Yohanes 11 Yohanes 40 sampai 43. 40 sampai 40. Ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Baik, saya bertanya ya Pak Pendeta, pertanyaannya gini. Nah, Ketika Yesus ini hendak menghidupkan Lazarus dan orang-orang banyak mengelilingi dia, Yesus ini mencoba membuktikan apa kepada orang-orang yang mengelilingi dia? Apakah dia membuktikan dirinya Tuhan atau hanya sebagai bukan Tuhan? Apakah Yesus pengen menyampaikan kepada manusia atau orang-orang yang mengelilingi dia bahwa oh ya saya Tuhan, atau Yesus bukan Tuhan? Silakan Pak Pendeta. kan udah aku jelaskan tadi, Pak. Ya, dia merujuk mengucap syukur kepada Bapa di situ kan. Ya. Makanya ya Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, itulah kami Allah yang percaya kepada Allah Tritunggal itu. Makanya tidak boleh dibantah itu. Ya. Baik, Jadi saya ulang ya Pak Pendeta. Yesus di Pertanyaannya situ mungkin maka dia situ kan mengaku dia adalah utusan. Kenapa dia mengaku belum utusan? ditangkap, Pak Pendeta. Sampaikan Pertanyaan tadi saya, bahwa saya dia, ulangi ya. dia itu telah menjadi manusia, ya. Baik, saya ulangi ya. Di dalam kasus kebangkitan Lazarus ini, Yesus ini ketika orang banyak mengelilingi dia, berdiri di sini mengelilingi aku, kata Yesus. Yesus ini ketika orang mengelilingi dia dan hendak menghidupkan Lazarus, dia pengennya diakui sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan, Pak Pendeta? Silakan dijawab. Itu bicara utusan di situ, Pak, ya. Kan ada kata-katanya di situ kan, ya. Kita Oke, baca ya. berarti Yesus mengaku sebagai bukan Tuhan ya, karena dia mengaku utusan di sini. Bukan sebagai Tuhan, betul? Yang Utusan Tuhan siapa seperti di sini? apa ini? Ya kalau Bapak memandang bahwa seperti nabi-nabi biasa, itu kan Sebentar, derita yang Bapak Tuhannya siapa? sendiri. Ya kan? Tuhannya siapa di Tetapi ya utusan di sini ya, utusan di sini adalah firman Allah itu sendiri, ya. Atau bisa dikatakan adalah Allah itu sendiri, ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya, jadi Bapak tidak bisa ya artinya mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan seperti Musa, ya kan, seperti Elia, ya, seperti nabi-nabi yang lain. Nggak ada itu ya, karena nabi-nabi yang lain tidak pernah mengatakan aku datang dari surga, ya, aku datang dari keluar dari Bapa, ya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Tidak pernah itu, ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi di sini Pak Pendeta, kalau berbicara konteks ayat, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kepada orang banyak itu kan, Yesus berkata, jika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, kata Yesus. Apa kemuliaan Tuhan nih? Ketika Lazarus dibangkitkan, nih kemuliaan Tuhan ini, Tuhannya Yesus ini. Karena Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, kekuasaan. Kau kukasih mukjizat Yesus, hidupkan Lazarus. Siap Tuhan, kata Yesus. Karena Yesus mengatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Tahu nggak orang menengadah ke atas berdoa, Pak Pendeta? Tangannya dua diangkat kayak gini. Ini aja Pak. Ya dari tadi sudah berkali-kali
Ya, sebentar. Kenapa Yesus ini dia mengatakan di situ utusan? Karena dia telah menjadi manusia, dia sudah sedang membatasi dirinya, dia sedang merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya di Filipus 2, di sana dijelaskan. Ya, jadi Bapak nggak usah mutar-mutar di situ. Ya, udah berkali-kali saya jelaskan tadi ya. Allah yang tidak kelihatan ini, ya, yang maha kuasa, yang maha besar itu, dia menyatakan diri melalui Yesus. Makanya di Kolose 1 ya ayat 15 tadi, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Makanya kalau kita baca di Filipi 2 itu, kita baca bentar Pak ya, kita baca biar jelas Pak sama Bapak ini. Silakan. Filipi pasal 2 dari ayat 6 ya. Ya, oke. Saya baca aja di sini ya. Ya. Yang walaupun ya, Filipi 2 ayat 6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah penjelasannya. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, kalau dia tidak merendahkan dirinya, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, membatasi kemahakuasaannya itu, siapa yang bisa membunuh? Siapa yang bisa menyalibkan dia? Tidak ada. Tidak ada pun manusia yang bisa. Jangankan bisa kita tangkap dia, melihat saja. Kita baca di Yohanes 1 ayat 18. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Oh, kemana-mana dia. Aku cuma mau tahu pengakuan Yesus saja Pak Pendeta. Kemana-mana ini artinya untuk membuktikan bahwa Allah itu ya tidak bisa dilihat, ya tidak bisa didengar kalau dia tidak menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus, melalui firman-Nya. Menyatakan dirinya Pak Pendeta, menyampaikan kepada utusannya, nabinya, supaya disampaikan kepada manusia. Kamu Kan ngajari aku di sini, kamu harus ngajari. Diam dulu kau. Lama aja. Ya, Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah ya. Betul. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi itulah Allah yang kami sembah itu ya, Allah yang tidak kelihatan, bahkan yang tidak bisa didengar ya tanpa firman-Nya ini. Inilah dia, makanya dia harus datang sebagai manusia ya. Nah, oke. Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 37. Diulangi lagi di sana. Ya. Nah. Silakan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, jadi kalau Allah ini tetap dalam kemahakuasaannya, tetap dalam keagungannya, kemuliaannya, ya kan, kebesarannya, tidak ada pun manusia yang bisa melihat dia. Baik, Pak Pendeta izin saya tanggapi Yohanes 1:18 tadi. Di sini dijelaskan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, betul ya? Tidak ada yang pernah melihat Bapa itu. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini saya setuju Pak Pendeta ya. Bahwa Yesus itu yang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Markus 12:29 Tuhan itu Esa. Di dalam perjanjian lama juga dijelaskan kalau Tuhan turun ke bumi, hancur dunia ini. Nggak mungkin Tuhan turun. Jadi itulah kenapa Yesus itu tugasnya penyampai firman dalam Yohanes 17:8. Karena dia menyampaikan kepada manusia bahwa yang Tuhan itu Bapa. Nah, Kristen salah sangka sampai sekarang, kok Yesus yang dituhankan. Harusnya yang dituhankan itu Bapa, bukan Yesusnya. Nah, di sini kekeliruan teman-teman Kristen. Makanya kalau kita diskusi biasa Pak Pendeta, kami menduga yang ditemui oleh Paulus di Damsik itu di KPR 9 nomor 5 itu adalah dugaan kami Yesus palsu. Bukan Yesus asli yang ditemui oleh Paulus. Makanya teman-teman Kristen sekarang tersesat. Kalau kita berbicara Paulus, ya silakan aja buktikan bahwa Paulus bukanlah rasul, bukanlah pilihan Tuhan. Silakan aja. Jadi saya buktikan nanti ya, saya buktikan nanti ya bahwa Rasul Paulus itu adalah
Tuhan Yesus yang memanggil dan memilih dia menjadi seorang rasul dan disertai dengan mujizat-mujizat, dengan Oke. kuasa-kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya, dan dengan ajarannya yang sesuai dengan ajaran Yesus. Baik, Ya, nanti dan kita juga para diskusikan. rasul yang lain. Iya, Ya. Pak Pendeta, izin. Saya nanti DM lagi di akun yang ini aja ya, Pak Pendeta ya. Kalau bisa nomor handphonenya, biar kita enak komunikasi, biar bisa nanti Enggak, begini. dialog. Ya, sebelum Pak Fandi turun, ya, Nah, ini belum. satu ayat lagi untuk memberikan jawaban kepada Pak Fandi di sini, ya. Silakan. Ah, di Yohanes pasal 10 ayat 30, ya kan. Jadi kita baca ayat sebelumnya agar ayat ini bisa kita mengerti, ya, kita pahami artinya, ya. Oke. Kita baca dari ayat 27 dulu, ya. Dari 25, Pak. Dari 25 bagus. Oh, dari 25 ya. Oke. Ya, 25. supaya Bapak tahu bahwa di situ kenapa Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, karena Yesus itu melakukan pekerjaan Bapa. Oh, di sini Gitu. janganlah motong-motong. Dari tadi kan ketika Bapak menjelaskan saya nggak silakan. memotong. Silakan. Ya. Iya. Dari ayat 24 aja, ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Di Yesus ayat menjawab berapa? Ayat berapa, Pak Pendeta? Ayat dari berapa tadi? 24. Dari 24. Oh ya, silakan. Ya. Nah, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ini kuasa Yesus itulah memberikan hidup yang kekal, ya, bagi pengikutnya, ya. Ya, setuju. Yesus memberikan hidup yang kekal, setuju. Karena caranya hidup yang kekal itu mengenal Bapa yang Tuhan yang benar, bukan Yesus gitu. Itu hidup Bapakku yang yang kekal. memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Kita baca ayat seterusnya, ya. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kita melihat di sini bagaimana reaksi orang Yahudi menanggapi kata-kata Yesus ini, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik yang kami bukan suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi ayat ini, Pak, ya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, orang-orang Farisi, imam-imam besar pada saat itu, mereka tahu siapa yang menyebut dirinya adalah anak Allah, karena Allah itu tidak mungkin beranak secara biologis, tetapi itu adalah kata-kata kiasan anak Allah itu, tapi anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Makanya mereka menanggapi, ya, bereaksi untuk melempari Yesus dengan batu, karena itu tadi di ayat berapa tadi tuh, menyamakan diri dengan Allah, ya, di ayat 33, ya, sekalipun hanya seorang manusia, ya, saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi inilah alasan orang Yahudi itu atau para imam besar, ya, menyalibkan Yesus itu karena dia mengaku dia adalah Sang Mesias. Oke, ini saya suka dalil ini, Pak Pendeta. Saya izin tanggapi sedikit. Ya. Nah, jadi
orang-orang Yahudi ini lebih paham mereka yang disebut apa itu anak Allah Gini Pak Pendeta. daripada orang-orang yang luar dari Yahudi yang tidak mengenal Allah. Karena dari Tidak dari pernah konteks orang ini ya, Yahudi jelas, ya, dengarkan jelas baik-baik, Pak ketika Pendeta. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka tahu bahwa Yesus itu sedang mengakui dirinya adalah Allah. Nah, salah. Makanya mereka mengatakan ya, Keliru. ya bukan karena perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, Keliru. melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, saya Ya. tanggapi sedikit Pak Pendeta, izin sedikit aja. Jadi Pak Pendeta, nggak mungkin orang-orang Yahudi sebotol ini, seoon ini nggak mungkin lah. Orang-orang Yahudi seoon ini, kalau teman-teman Kristen ya bolehlah karena mereka menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini penjelasan Yesus di dalam Yohanes 10:25. Kenapa Yesus sampai berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ini jawabannya. Karena Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Ini. Makanya Yesus itu satu dengan Bapa. Bukan berarti Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nggak mungkin orang Yahudi seon ini, nggak mungkin. Kalau orang Kristen wajar seon ini pasti mengatakan bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi penjelasan Yesus sendiri, Yesus mengatakan Yesus melakukan pekerjaan dari Bapa. Bukti Yesus melakukan pekerjaan nih, kutunjukkan Pak Pendeta. Nih. Ini bukti Yesus melakukan pekerjaan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini bukti Yesus melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan Yesus? Menyampaikan firman Pak Pendeta. Ini pekerjaan Yesus. Makanya Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu karena Yesus melakukan pekerjaan yaitu menyampaikan firman kepada Bapa. Saya rasa cukup demikian Pak Pendeta. Saya izin turun. Nanti kita DM Pak Pendeta ya.